Dan lebih baik mungkin ya saya mati daripada saya menerima bantuan. Karena ini harga diri dan kamu kehormatan saya. Aku Ustaz suka teriak-teriak di YouTube jihad. Allahu Akbar. Nggak taunya cuma segitu. Aduh, harga diri saya di mana? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yaskin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas lagi-lagi Ustadz Agustan ini mengeluarkan pernyataan di mana dia berkata bahwa sekalipun dia mati, dia tidak akan pernah menerima bantuan dari orang Kristen. Nah teman-teman, padahal kemarin ketika dia menelpon beberapa ustadz dan kemudian tidak ada yang respon, dia kecewa dan kemudian dia berkata bahwa pendeta lebih gampang dihubungi daripada para ustadz. Nah teman-teman, biasalah manusia selalu kecewa dan kecewa. Itulah sebabnya saya pernah katakan bahwa jangan berharap kepada manusia dan jangan mengandalkan manusia. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang jelas, saya secara pribadi tidak menerima. Lebih baik dipergunakan untuk orang Kristen sendiri yang memerlukan. Itu lebih pas dan enak dan sesuai dengan imannya kan. Mungkin kok Paul lebih baik memperhatikan umat muslim yang umat Kristen yang di dalam baru yang keluar gitu kan. Mungkin jangan-jangan ada yang kelewat, umatnya belum diperhatikan kan. Jadi walaupun sekali lagi tidak ada yang membantu, saya akan berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yakin Allah akan membantu hidup saya. Mati hidup saya di tangan Allah, dan lebih baik mungkin ya saya mati daripada saya menerima bantuan. Karena ini harga diri dan kamu kehormatan saya. Aku Ustaz suka teriak-teriak di YouTube jihad. Allahu Akbar. Nggak taunya cuma segitu. Aduh, harga diri saya di mana? Jadi terbukti ya, Pak Agustan sendiri yang menolak bantuan dari pendeta-pendeta yang cari duit ketika mualaf sedang sakit. Sebenarnya lucu, di gereja itu banyak sekali jemaat yang sakit. Terus PS Yosef Paulusak, lah orang nama aslinya Cindy Paul Suryo Mulyono, kok pakai nama palsu, gelar juga palsu. Sudahlah, itu pendeta-pendeta apologet. Perhatikan saya ketika di gereja dulu, masih ada jejak digitalnya. Saya tidak pernah menghina agama lain. Membenci ya, menghina tidak. Bahkan saya sering berbagi, mengobati orang sakit, membantu yatim piatu, janda-janda, orang hidrosefalus, memberi makan setiap hari Minggu, kita bagikan beras, kita bagi kambing, bagi sepeda, bikin sekolah gratis. Lalu Anda yang mengaku diri pendeta, pelayan Tuhan, mana pikul salibnya? Lebih baik bantu jemaatnya daripada sibuk-sibuk membahas agama lain, sibuk-sibuk mencaci maki. Masa ngaku Nabi ke-26 kok kelakuan kayak gitu. Dan saran saya, supaya para penista ini tertangkap, baik agama yang menista agama Kristen ataupun orang yang menista agama Islam. Dalam Islam tidak boleh menista agama lain. Nah, jadilah pelopor. Saya Paulusang, saya Budi Ibrahim, pulang serahkan diri ke polisi. Nanti kita sama-sama cari siapapun yang menista agama apapun, kita pidanakan. Tapi Anda yang mengaku pelaku pikul salib, pulang. Ya teman-teman, itu videonya kita sudah mendengarkan dari Ustadz Agustan sendiri.
Padahal kemarin itu dia sempat menelpon pendeta katanya ya, dan ketika ada kunjungan kedua dari Koheni Kristianto ini, dia mulai memberikan saran atau usulan-usulan kepada Ustadz Agustan karena dia mendengar ada isu-isu bahwa orang Kristen itu akan memberi bantuan kepada Ustadz Agustan. Dan kemudian Heni Kristianto pada saat itu ketika dia berkunjung, dia memberikan uang kepada Ustadz Agustan, dan kemudian dia memberikan saran supaya jangan pernah terima bantuan dari pihak Kristen. Lebih baik mereka pergunakan itu untuk orang-orang Kristen yang masih susah. Nah teman-teman, sebenarnya Ustadz Agustan ini dia tidak menerima bantuan dari Kristen itu, ya menurut saya ya kemungkinan besar ini ada tekanan-tekanan internal dari mereka sendiri ya. Mungkin dia ditekan supaya jangan menerima bantuan dari pihak di luar Muslim. Apabila dia menerima bantuan dari pihak Muslim, ya mungkin ada konsekuensinya. Bisa saja dia tidak akan dibantu lagi oleh saudara-saudaranya yang mualaf. Nah, jadi teman-teman, bantuan yang seperti itu teman-teman, itu sebenarnya memiliki syarat dan konsekuensi. Mereka membantu Ustadz Agustan ini dengan penuh syarat menurut saya. Nah, mereka membantu Ustadz Agustan memberikan uang, donasi, tetapi ada syaratnya, jangan menerima bantuan dari pihak manapun. Padahal saya dengar Paul Jiang juga sudah menyediakan donasi untuk Ustadz Agustan ini sekitar 42 juta kira-kira begitu nominalnya ya, saya dengar infonya. Dan kemudian saya kurang tahu apakah itu sudah ditransfer ke Ustadz Agustan atau belum. Tetapi yang kita dengar dari dia tadi bahwa dia lebih baik mati daripada menerima bantuan dari pihak Kristen. Nah, kita tahu, kita sudah bisa baca teman-teman bahwa ada tekanan sekalipun Koheni Kristianto tadi cuci tangan, dia berkata bahwa itu Ustadz Agustan sendiri sudah memberikan pernyataan, sudah membuktikan bahwa dia tidak menerima bantuan dari pihak Kristen atau dari orang-orang Kristen. Padahal teman-teman, di kunjungannya kedua dia sudah memberikan saran atau usulan kepada Ustadz Agustan, sehingga di kunjungan terakhir dia tidak ikut supaya kelihatan dia tidak ikut campur dalam penolakan bantuan dari Kristen itu. Jadi teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa orang Kristen itu memberikan bantuan, mungkin saja Paul Jiang atau mungkin ada bantuan dari Tanpa Ragi, mereka memberikan itu tentu saja ya bukan supaya Ustadz Agustan itu kembali ke Kristen atau murtad. Nah, tetapi mereka itu melakukannya ya karena itu ajaran yang mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus, dan ketika mereka menerima ajaran itu ya tentu mereka melaksanakannya. Jadi kalau mereka berkata bahwa itu dikasih ke orang-orang Kristen saja, ya kita tahu juga bahwa gereja punya tanggung jawab kepada jemaatnya untuk membantu jemaatnya, dan kita tahu bahwa orang Kristen bukan cuma satu ya, gereja juga bukan cuma satu. Tentu saja banyak gereja yang berkontribusi, berpartisipasi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi teman-teman, kalau Tanpa Ragi dan Paul Jiang memberikan bantuan dengan nominal sekian, ya itu bukan karena ada syaratnya, lain dengan yang dituntut oleh Koheni Kristianto ini. Kalau dia memberikan bantuan kepada Ustadz Agustan, ya harus ada syaratnya dan konsekuensinya. Kalau dia menerima bantuan dari pihak Kristen, ya mungkin dia tidak dibantu lagi oleh Koheni Kristianto ini. Jadi tentu saja Agustan ini ditekan dan kemudian terikatlah
terhadap kawan-kawannya supaya dia tidak bebas untuk begini dan begitu. Nah, teman-teman, kalau orang Kristen memberikan bantuan itu dan menolong sesama itu, bahkan yang beda iman, itu bukan ada motif lain. Ya, motifnya hanya satu, mereka melakukan firman Tuhan. Tidak pernah ada tuntutan atau syarat untuk Agustan supaya masuk Kristen lagi, tidak sama sekali. Nah, beda dengan motifnya Heni Kristianto. Dia menolong, dia membantu supaya Ustadz Agustan ini tidak murtad. Atau mungkin Heni ini takut kalau Ustadz Agustan ini balik ke Kristen. Jadi itulah sebabnya dia berkata jangan terima bantuan dari pihak Kristen manapun. Jadi teman-teman, dia sampaikan juga bagaimana dia waktu Kristen dulu dia banyak membantu orang. Ya, itulah teman-teman ya, yang terbawa-bawa sampai sekarang kebiasaan buruk itu. Ketika waktu dia masih Kristen, dia menolong orang, membantu orang, ya pakai syarat juga mungkin. Dan mungkin dia mengajak orang masuk Kristen pun mungkin dengan pakai bantuan juga. Ya, jadi sebenarnya tidak seperti itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berarti itu hanya ide-idenya sendiri. Kalau dia memberikan bantuan supaya orang lain masuk ke agamanya, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, jadi kemudian yang seterusnya dia menuntut Paul Jang itu dan penista, atau menurut dia ya, penista agama Islam, disuruhnya pulang ke Indonesia supaya menjadi pelopor ya, supaya bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Padahal di depan matanya banyak orang yang menghina kekristenan, membahas kekristenan, mengobok-obok kitab Kristen, menghujat kekristenan, tapi ya dia diam saja. Kalau memang gentle ya harus terlebih dahulu yang di depan matamu itu dibereskan dulu, suruh dulu proses secara hukum, ya kan, baru kamu menuntut orang lain untuk bertanggung jawab. Harus kamu yang memulai dulu untuk mempelopori atau menjadi pelopor supaya kelihatan bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan orang yang menghina salib sampai sekarang? Ya, bebas. Dan saya ingat pesan Saifuddin Ibrahim ya. Dia berkata dia baru pulang kalau penista-penista agama Kristen itu diproses secara hukum, baru dia pulang. Nah, tetapi kalau orang-orang yang menghujat Kristen itu tidak diproses secara hukum, ya untuk apa dia pulang? Dia melihat suatu ketidakadilan itu, ya dia tidak nyaman. Kalau orang lain menghina bebas, dia melakukan hal yang sama diproses, ya itu kan suatu hal yang tidak adil. Dan tentu saja mereka tidak mau melihat ketidakadilan yang seperti itu. Jadi kalau Koheni mau menuntut mereka untuk pulang supaya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, ya terlebih dahulu suruh dulu kawan-kawanmu itu, para mualaf itu, para penghujat Kristen itu, ya harus bertanggung jawab terlebih dahulu, baru nuntut orang lain. Nah, jadi itu dia teman-teman ya yang saya sampaikan. Ini sesuatu hal yang tidak konsisten dalam tindakan maupun perbuatan. Jadi demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.